Assalamualaikum. Kalian tahu nggak sih, Perang Dunia Kedua muncul paham-paham seperti liberalisme, sekularisme, komunisme, juga pan-islamisme. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pan-islamisme. Pan-islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan, dan juga mengusir dunia penjajahan barat atas Islam. Nah, jadi ada dua faktor nih yang melatar belakangi pan-islamisme. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini disebabkan oleh kondisi umat Islam yang memprihatinkan. Faktor yang kedua adalah adanya pengaruh dari luar Islam, yaitu pengaruh barat, baik dari imperialisme, sekularisme, paham yang menjauhkan dari ajaran agama, maupun westernisasi, yaitu kebaratan, budaya, gaya hidup, dan sebagainya. Untuk itulah, imperialisme barat di negara Islam harus dihapuskan. Oleh sebab itu, ada beberapa tokoh yang terlibat dalam munculnya pan-islamisme. Tokoh yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia menyatakan bahwa dunia Islam menjadi ajang permainan politik bangsa barat. Pemikiran inilah yang mendorong ia menggalang semangat persatuan dunia Islam yang kita sebut sebagai pan-islamisme. Gagasan tersebut memperoleh dukungan dari hampir seluruh pemimpin golongan intelektual Islam. Tokoh yang kedua adalah Sultan Abdul Hamid II. Ia menuangkan paham pan-islamisme dalam upaya modernisasi yang semakin gencar dilakukan oleh kerajaan Turki. Misalnya, proyek pembangunan rel kereta api Hijaz. Lalu yang terakhir adalah tokoh ketiga dan keempat, Rashid Ridho dan Nami Kemal. Kedua tokoh tersebut mempunyai pemikiran yang sama, yaitu menawarkan kekhalifahan yang sekaligus mengemban fungsi sebagai kepala negara. Mereka meyakini bahwa selama ini pemerintahan Islam yang kekuasaan tertingginya berada di tangan khalifah itu bersifat mutlak, dan seharusnya khalifah itu dipilih oleh rakyat dan harus tunduk pada konstitusi atau syariat. Beralih, kita memasuki pembahasan mengenai kondisi ekonomi secara umum pada abad ke-20, di mana pada tahun-tahun awalnya, kondisi ekonomi global sangat terdampak oleh adanya Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1914 sampai 1915. Peperangan menjadikan ekonomi antar negara cukup terhambat. Pasalnya, kegiatan ekonomi sulit dilakukan pada masa perang. Selanjutnya pada tahun 1930-an, seorang ekonom terkenal, John Maynard Keynes, memulai revolusi pemikiran ekonomi yang dicetuskannya, menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel, dan penekanan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan siklus aktivitas ekonomi. Setelah Perang Dunia II atau di atas tahun 1945, sejumlah ekonom barat ternama menerima pendapat Keynes, dan 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia di tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes. Pengaruh Keynes memudar pada sekitar tahun 1970, di mana salah satunya adalah akibat stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris Amerika sepanjang dasawarsa tersebut, serta munculnya persepsi kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh seorang ekonom bernama Milton Friedman dan juga Friedrich von Hayek. Ia bersama ekonom lainnya meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal. Karena kebijakan Keynesian yang gagal di sekitar tahun 1970-an ini, maka muncullah kelompok klasik baru atau neoklasik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi Islam pada abad 20. Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khursyid Ahmad yang merupakan seorang ilmuwan muslim dan pakar di bidang ekonomi Islam asal Pakistan membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer atau abad 20 menjadi 4 fase. Fase pertama, pada pertengahan 1930-an, banyak muncul analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah Islam. Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang kebanyakan analisis ini dianalisis oleh para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi. Namun, langkah mereka ini membuka kesadaran baru terhadap perlunya perhatian serius terhadap masalah ekonomi. Mereka ingin menegaskan kembali posisi Islam sebagai comprehensive way of life. Fase kedua, pada sekitar tahun 1970-an, banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Pada fase ini, mereka membahas tentang riba atau bunga dan alternatifnya, hingga mendapatkan pembahasan yang komprehensif mengenai perbankan tanpa bunga. Berbagai pertemuan internasional untuk membahas ekonomi Islam diselenggarakan, untuk mempercepat akselerasi pengembangan dan memperdalam cakupan bahasan ekonomi Islam. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam diadakan di Mekah, Arab Saudi pada 21-26 Februari 1976. Fase ketiga, pemikiran ekonomi Islam pada fase ini berisi upaya-upaya praktikal operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun di swasta. Bank-bank tanpa bunga banyak didirikan baik di negara-negara muslim maupun di negara-negara non-muslim, dan berbagai kelemahan dan kekurangan atas konsep bank tanpa bunga yang digagas oleh para ekonom muslim karenanya terus disempurnakan, menunjukkan kekuatan real dan keniscayaan dari sebuah teori keuangan tanpa bunga. Contohnya itu
MIT Gomer Bank di Mesir tahun 1960-an, dan Islamic Development yang dibangun tahun 1975 oleh Oki. Lalu fase keempat, pada fase ini perkembangan ekonomi Islam sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktek ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep, yang terpenting adalah membangun sebuah kerangka ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik di aspek mikro maupun di aspek makro. Dari sisi praktikal adalah bagaimana kinerja lembaga yang ada ini, misalnya bank dan bunga, dapat berjalan dengan baik, menunjukkan segala keunggulan serta diperlukannya upaya yang berkesinambungan untuk mengaplikasikan teori ekonomi Islam. Faktor perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama adalah dari faktor pribadi, yaitu pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan ekonomi Islam pun mengalami momentum kebangkitannya. Ini terlihat dari mulai banyaknya universitas di berbagai negara membuka jalur-jalur khusus ekonomi Islam, di mana tidak hanya negara-negara Islam atau penduduknya mayoritas Muslim yang mengembangkannya. Akan tetapi, negara-negara maju seperti Inggris pun mulai tertarik mempelajari ilmu ekonomi Islam. Lalu faktor pribadi selanjutnya adalah adanya motivasi pribadi untuk mempelajari ekonomi Islam dan adanya rasa ingin membangkitkan ekonomi Islam kembali. Faktor selanjutnya adalah faktor institusi dan organisasi yang mendukung kebangkitan ekonomi Islam. Yang pertama, didirikannya Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada dinasti Fatimiyah, Masjid Al-Azhar Kairo adalah masjid yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam. Kini Masjid Al-Azhar berkembang menjadi Universitas Al-Azhar yang merupakan pusat pembelajaran ilmu agama Islam dari seluruh dunia. Lalu, adanya Liga Islam Dunia adalah salah satu organisasi Islam non-pemerintah terbesar di dunia. Organisasi ini didirikan di Mekah tahun 1962 dan telah memiliki 60 anggota dari 22 negara muslim. Selanjutnya, adanya peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Peran pemerintah merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan ekonomi negara agar berkembang lebih baik lagi demi keberlangsungan perekonomian yang ada di negara. Nah, peran pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan zakat, yaitu membuat aturan, institusi, program pengendalian pasar. Pemerintah harus mengendalikan persediaan. Lalu, pemerintah juga perlu mengatur harga, pertimbangan harga yang harus sesuai dengan penawaran serta permintaan yang tersedia pada pasaran masyarakat. Faktor selanjutnya adalah masyarakat yang religius. Faktor ini terdiri dari ajaran agama dan gerakan revivalisme Islam. Pertama, pengaruh ajaran agama pada masyarakat memunculkan penulis-penulis yang menghasilkan penelitian-penelitian mengenai ekonomi Islam. Kedua, munculnya gerakan revivalisme Islam yang menyeru untuk kembali ke cita-cita dasar Islam. Faktor yang terakhir adalah Muslim Student Association, Komite Kebudayaan dan Agama Asosiasi Muslim Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kairo, menghasilkan penelitian tentang properti dan kepemilikan dalam Islam pada tahun 1972. Penelitian ini menjadi trigger bagi kemunculan penelitian-penelitian lainnya mengenai ekonomi Islam. Lalu yang terakhir, ada pemikiran ekonomi dari intelektual pada abad ke-20. Intelektual yang pertama adalah Muhammad Bakir As-Sadr. Sadr berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan pada usia 20 tahun. Muhammad Bakir As-Sadr juga aktif dalam dunia politik yang beliau mulai sebelum tahun 60-an dan mendirikan Partai Dakwah Islam atau Islamic Dakwah Party sekaligus menjadi ketua dari partai tersebut. Meski Muhammad Bakir As-Sadr merupakan salah satu pemikir besar pada abad kontemporer, namun beliau harus mati dengan tragis di tangan pemerintahan diktator karena isu sektarian antara paham Sunni dan Syiah yang ada di Irak. Pemikiran ekonomi Bakir As-Sadr antara lain yang pertama adalah beliau memandang ekonomi Islam bukan sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan oleh Islam. Beliau membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin atau mazhab ekonomi. Antara lain, yang pertama, ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tugas doktrin atau mazhab ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Yang kedua, doktrin atau mazhab ekonomi adalah sistem, sementara ilmu ekonomi merupakan interpretasi atau penafsiran. Yang ketiga, ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam hal metode dan tujuan, akan tetapi tidak berbeda dalam hal materi, pembahasan, dan ruang lingkup. Selanjutnya ada Umair Chapra. Chapra aktif melakukan penelitian, kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi. Yang pertama adalah, menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, beliau juga mengenalkan konsep falah dan hayatan thayyibatan. Lalu yang ketiga adalah, Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Lalu pemikiran yang keempat adalah sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah.
institusi pendukung berupa lembaga rating kredit yang menyediakan informasi mengenai rating kredit nasabah akan memungkinkan bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih beresiko, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir adalah konsep negara sejahtera menurut Islam. Capra menegaskan kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir ada Muhammad Nejatullah Siddiqui. Siddiqui merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari King Faisal International Prize dalam bidang studi Islam. Menurutnya, di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan, dan tujuan yang dicapai. Lalu, Muhammad Nejatullah Siddiqui memperkenalkan Bank Islam. Beliau menjelaskan fungsi sistem perbankan Islam dalam buku sederhananya yang menjadi jiwa pemikiran lahirnya bank syariah.